Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanang di sini, tentunya di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config cemerlang 5. Di sini saya akan mereviewnya menggunakan HP kesayangan saya, yaitu HP Poco X3 NFC. Seperti biasa, kalian harus simak video ini hingga selesai, karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra config-nya. Dan seperti biasa pula, sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Ini untuk mengantisipasi bagi pemula yang baru ingin menginstal aplikasi Gcam-nya. Oke baiklah, sebelum kita ke tutorial cara penginstalan aplikasi Gcam-nya, buat kalian yang baru menonton video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke baiklah, langkah pertama bagi pemula sebelum kalian menginstal aplikasi Gcam-nya itu, kalian harus pastikan terlebih dahulu apakah device kalian itu sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam-nya. Dengan cara kalian download aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Google Play Store. Oke, setelah kalian download, langsung saja kalian buka aplikasinya. Oke, setelah itu langsung saja kalian klik start di sini, maka dia akan memproses. Baik, kita tunggu hasilnya. Nah, jika hasilnya hijau semua seperti ini, berarti device kalian itu sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam-nya. Jika di antara yang hijau ini ada yang merah satu saja, berarti device kalian itu belum support untuk menginstal aplikasi Gcam tersebut. Kebanyakan itu biasanya raw supportnya itu merah jika device kalian itu tidak support untuk menginstal aplikasi Gcam-nya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Baiklah, sekarang kita keluar dan masuk ke file manager. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi ZRzipper sebagai file manajernya. Oke, ini dia dua file yang harus kalian sediakan terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasi Gcam dan masang config-nya. Untuk kedua file ini kalian bisa download di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini. Dan di sana juga ada dua versi ya untuk Gcam-nya. Saya letakkan dua link di sana, yaitu versi R17 dan R18. Untuk yang mengalami hasil fotonya menjadi hijau, kalian download saja yang versi R17. Nanti kalian tinggal aktifkan saja mode AWB-nya. Jika masih hijau, kalian bisa cek deskripsi video ini. Di situ ada saya letakkan link tutorial cara fix hasil kamera hijau. Kalian ikuti tutorial yang bagian versi R17-nya saja, jangan yang R18. Di R18 itu tidak semuanya berhasil ya teman-teman. Tapi jika kalian turunkan versi Gcam-nya ke R17, pasti 100% dijamin berhasil. Entah kenapa di versi R18 ini di beberapa device yang mengalami hasil fotonya hijau, walaupun sudah di fix, dia tidak berhasil ya teman-teman. Jadi syaratnya harus kalian turunkan ke versi R17. Dia di R18 seperti ada bug gitu, tapi tidak semua device mengalami seperti itu. Oke baiklah, sekarang kita memasuki proses penginstalan aplikasi Gcam-nya. Saya menggunakan versi R18 di sini. Baik, kita install. Oke, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya batalkan saja. Buat kalian para pemula yang baru ingin menginstalnya, kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi Gcam-nya. Jika sudah, langsung saja kalian buka aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi. Nah, biasanya akan meminta perizinan seperti ini. Setiap aplikasi yang baru diinstal itu tinggal kalian pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan. Kalian tekan, lalu izinkan aksesnya. Setelah itu kalian tekan done. Oke, belum cukup sampai di sini. Untuk memunculkan config, kalian harus membuat folder config-nya terlebih dahulu dengan cara pilih tanda panah yang ada di kiri atas, lalu pilih more setting. Oke, setelah itu kalian pilih config setting. Ini yang bawah ya. Lalu pilih save setting. Dan buat saja di sini bacaannya bebas. Terserah untuk bacaannya ini. Ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari Gcam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Oke, jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini, langsung saja kalian tekan yes untuk menyimpannya. Oke baiklah, jika sudah, kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya dan masuk kembali ke aplikasi file manager atau ZRzipper untuk mengekstrak config-nya. Ini dia config-nya cemerlang 5 by Tekno Gadget Official. Oke, langsung saja kita ekstrak config-nya sekarang juga.
Oke, kita pilih ekstrak di sini. Lalu kalian masukkan fastforward yang ada di dalam video ini. Fastforward akan muncul di sudut kiri atas video, ditandai dengan bunyi bel. Maka kalian harus simak video ini hingga selesai dan jangan skip-skip agar kalian lebih mudah untuk mendapatkan fastforward config-nya. Oke, baiklah, jika kalian sudah memasukkan fastforward config-nya, di sini langsung saja kalian tekan OK untuk mengekstraknya. Nah, maka config sudah berhasil terekstrak ya. Yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda, yaitu untuk yang pertama format auto, yang kedua JPG, dan yang ketiga YUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Jika level kamera 2 API kalian level 3, kalian bisa memakai format yang YUP. Dan jika level kamera 2 API kalian level full, kalian bisa memakai format yang JPG. Untuk cara cek level kamera 2 API kalian level 3 ataupun level full, kalian bisa download aplikasi Kamera 2 Pro yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Google Play Store. Oke, jika kalian sudah mendownloadnya, di sini langsung saja kalian buka. Dan langsung dia kedetek level kamera 2 API saya itu level 3 ya teman-teman. Jadi saya memakai format yang YUP. Jika level full, maka full itu akan tercentang dan bacaannya akan berwarna hijau. Oke, baiklah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Baiklah, sekarang kita kembali ke aplikasi ZR Shipper untuk memindahkan ketiga config tersebut. Oke, kita masuk kembali ke aplikasi ZR Shipper. Dan untuk memindahkan ketiga config ini, kalian tinggal tekan dan tahan ketiga config ini satu persatu. Kalian tahan yang putih ini ya. Oke, kita tap. Setelah itu kalian pilih icon kotak yang ada di kanan atas ini. Setelah itu kalian pilih potong. Lalu kalian tekan yang atas ini. Setelah itu kalian pilih memori perangkat. Lalu kalian cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya. Kalian masuk ke dalam folder LMC 84. Setelah itu kalian bisa paste config-nya di dalam folder ini. Oke, kita paste config-nya. Nah, jika kalian sudah memindahkan config-nya ke dalam folder LMC 8.4, sekarang kita masuk kembali ke aplikasi Gcam-nya. Oke, baiklah, untuk memunculkan config kalian tinggal ketuk 2 kali di bagian yang hitam ini ya. Tinggal kalian ketuk saja 2 kali, tap-tap. Nah, maka config sudah muncul dan langsung saja kalian pilih config-nya sesuai dengan level kamera 2 API kalian masing-masing. Karena tadi saya sudah cek level kamera 2 API saya itu level 3, jadi saya memakai format yang YUP. Oke, di dia config-nya Cemerlang 5 YUP by Tekno Gadget Official. Oke, langsung saja di sini kita tekan import. Oke, baiklah, config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review. Oke, untuk review pertama kita main di mode kamera terlebih dahulu. Langsung saja di sini kita shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, selesai dan kurang lebih seperti ini hasil dari config Cemerlang 5 by Tekno Gadget Official. Untuk warna hijaunya ini benar-benar cerah namun tidak terlihat oversaturasi. Detail gambar yang dihasilkan dari config Cemerlang 5 ini bukan main untuk kedetailannya teman-teman. Untuk kedetailannya ini benar-benar merata dan tidak ada keburaman sama sekali untuk hasil fotonya. Dan untuk exposure yang dihasilkan di config Cemerlang 5 ini benar-benar bagus banget ya. Tidak ada overexposure dan warna langitnya terlihat jelas, apalagi awannya masih terlihat sangat jelas di config ini. Oke, baiklah, kurang lebih seperti ini hasil dari config Cemerlang 5. Sekarang kita tes kembali namun kita ubah rasionya ke 16:9. Oke, masih di mode kamera ya teman-teman. Baik, kita shoot 1, 2, 3. Oke, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai dan ini dia hasilnya. Nah, walaupun di rasio 16:9 ini kedetailannya masih terjaga dengan baik ya, seperti di rasio standarnya tadi. Detail yang dihasilkan dari config Cemerlang 5 ini benar-benar luar biasa dan terlihat jelas untuk exposure-nya di sini ya. Warna langit yang dihasilkan itu benar-benar sempurna dan terlihat sangat jelas untuk awannya, dan warna biru yang dihasilkan itu benar-benar sangat adem ya untuk dilihat. Oke, sekarang kita tes di mode potretnya. Baik, kita fokuskan terlebih dahulu. Oke, kita shoot 1, 2, 3. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai.
Oke, proses selesai dan ini dia hasilnya. Nah, untuk warna kulitnya ini cukup aman ya. Dan untuk keseluruhan warnanya ini seperti kamera Google Pixel aslinya. Dan warna hijau yang dihasilkan ini masih benar-benar enak untuk dilihat. Apalagi warna langitnya tetap smooth dan natural. Dan bokeh yang dihasilkan dari Config Cemerlang 5 ini benar-benar mantap sekali. Tidak ada kebocoran blur di sini ya teman-teman. Benar-benar merata, untuk blurnya ini sangat rapi sekali. Dan dynamic range yang dihasilkan di Config Cemerlang ini benar-benar cukup luas sekali. Oke, baiklah, daripada berkali-kali langsung saja kita tes lagi. Oke, kali ini kita shoot dari bawah ya. Langsung saja kita fokuskan dan kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, baiklah, proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, bisa kalian lihat untuk exposure yang dihasilkan di Config Cemerlang 5 ini bener-bener jelas banget. Untuk warna birunya ini bener-bener adem ya untuk dilihat, tidak ada oversaturasi untuk warna birunya. Dan untuk awannya ini masih terlihat sangat jelas, detail dan tetap smooth. Dan bisa kalian lihat sendiri untuk bokeh yang dihasilkan ini masih bener-bener konsisten. Kita lihat di sini walaupun di sela-sela tangan ini dia blurnya masih rapi ya, tidak ada kebocoran blur sama sekali di bagian yang terkecil sekalipun. Oke, baiklah, kurang lebih seperti ini hasil dari Config Cemerlang 5. Sekarang kita tes di kamera ultrawide-nya. Oke, kita kembali dan langsung saja kita tes di kamera ultrawide-nya. Oke, sekarang kita sudah di kamera ultrawide, langsung saja di sini kita shoot 1 2 3. Oke, baik, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, proses selesai dan ini dia hasilnya. Nah, masih sama seperti main kamera. Untuk warna awannya ini masih stabil, terlihat sangat smooth dan enak dilihat. Untuk warna hijaunya ini hanya saja sedikit agak ngangkat ya di kamera ultrawide-nya. Dan detail yang dihasilkan di Config Cemerlang 5 ini di kamera ultrawide masih konsisten sekali, masih detail dan tajam. Terlihat sangat jelas walaupun kamera ultrawide Poco X3 NFC ini cuma 8 megapiksel, namun gambar yang dihasilkan setara dengan 13 megapiksel. Oke, langsung saja di sini kita tes mode portrait di kamera ultrawide. Oke, kita fokuskan di sini tanpa kita zoom ya teman-teman. Langsung saja kita shoot dari bawah 1 2 3. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai dan ini dia hasilnya. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk previewnya, hasilnya mantap sekali dan mantap untuk warna langitnya ya. Exposure-nya terlihat sangat jelas, apalagi awannya masih terlihat sangat smooth namun tetap detail. Untuk bokeh yang dihasilkan di Config Cemerlang 5 di kamera ultrawide ini walaupun kita tidak zoom namun tetap konsisten, rapi bener untuk bokehnya. Oke, baiklah, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Gcam LMC 84 untuk Config Cemerlang 5. Jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.